Apa solat menurut istilah itu? Aqwalun wa af'alun makhsusatun, yaitu beberapa ucapan dan perbuatan tertentu, muftatahatun bit takbiri muhtammatun bit taslimi, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kita mulai pengertian sholat itu menurut syarak, menurut hukum Islam. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in ini, menurut syarak, menurut hukum Islam, sholat itu adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah, wa'ada man naf'a bi ulumihi fid darairi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa memulai kegiatan ta'lim kita, kegiatan belajar agama kita melalui YouTube Sang Cahaya Nusantara Foundation, dan nanti bisa kita sama-sama berdiskusi, berdialog, tanya jawab berkaitan dengan apa yang nanti saya sampaikan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada pertemuan sekarang ini, kali ini kita akan membahas atau kita akan ta'lim, yaitu kitab I'anatul Talibin, tapi nanti akan lebih banyak kita fokus satu membaca ta'lim, yaitu kitab Fathul Mu'in. Kita mulai dari babus sholah, yaitu bab sholat. Yang pertama-tama nanti saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan sholat ini, lalu nanti ada diberikan ruang waktu bagi pemirsa yang sempat menyimak atau sempat mendengarkan, bisa kita diskusi setelah penyampaian materi ini. Babus sholah, bab sholat. Kitab Fathul Mu'in berbicara tentang sholat ini. Sholat itu adalah tiang agama.
Sholat itu yang utama dan yang awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Jadi saking pentingnya sholat itu, di beberapa nas ayat dalam Al-Quran juga ditegaskan sangatlah penting pelaksanaan daripada sholat itu. Kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menjelaskan tentang pentingnya melaksanakan atau beribadah sholat itu. Di kitab Fathul Mu'in, kalau kita baca dari bab sholat ini, ada di sini hiya syar'an di halaman pertama ya. Hiya syar'an, sholat secara syarak atau menurut istilah. Apa sholat menurut istilah itu? Aqwalun wa af'alun makhsusatun, yaitu beberapa ucapan dan perbuatan tertentu, muftatahatun bit takbiri muhtammatun bit taslimi, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kita mulai pengertian sholat itu menurut syarak, menurut hukum Islam. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in ini, menurut syarak, menurut hukum Islam, sholat itu adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wasummiyat bizalika liishtimaliha ala sholati lughatan wahiyat doa. Adapun perbuatan tersebut disebut sholat karena mengandung makna sholat. Menurut arti bahasanya, sholat itu adalah doa. Maknanya kalau secara bahasa, ya setiap doa itu, kita berdoa itu, itulah sholat. Berdoa itulah sholat. Itu maknanya secara bahasa. Tapi secara istilah, secara ilmu hukum Islam atau syarak, secara syarak, sholat itu ya seperti tadi, beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan ada rukun-rukun sholat nanti. Mungkin setelah pembahasan awal ini nanti kita bicarakan atau kita pelajari. Wal mafrudatul ainiyah khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat fardu ain itu 5 kali selama 1 hari 1 malam. Itu salat fardu ain. Ma'lumatun minad dini bid darurati, yang diketahui dengan pasti dari penjelasan agama. Karena itu fayakfuru jahiduha, orang yang menentangnya dihukumkan atau dihukum kafir. Jadi kita ketahui secara ilmu, secara pengetahuan yang sudah banyak kita tahu bahwa sholat fardu itu ada 5 ya. Ada 5, dari maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar gitu. Jadi itu sholat fardu yang maklum ya, yang semua kita tahu.
Nah, orang yang menentang daripada kewajiban atau wajibnya sholat 5 waktu ini dihukumkan kafir. Ya jelas dihukumkan kafir karena kita semua paham, tahu rukun Islam misalnya oleh ulama itu ada 5. Sebutkan dalam hadis itu, bunyal islamu ala khamsin syahadah, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi ramadan. Jadi bangunan atau pondasi daripada Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu syahadat, rukun Islam yang pertama. Nah, baru kemudian yang kedua itu wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Kemudian berzakat, kemudian berhaji, dalam hadis itu disebutkan. Dan yang terakhir adalah puasa Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, jadi Islam itu, nah ini kalau sedikit kita pelajari, Islam itu seperti kita misalnya memegang pena ya, pena. Jadi kalau orang misalnya tidak bisa puasa karena sakit, itu karena sakit, karena uzur dan lain sebagainya, masih bisa orang tidak melaksanakan itu. Puasa karena tua, karena uzur, karena sakit lainnya, maka masih bisa, masih bisa kuat keislamannya. Kemudian yang berikutnya, tidak bisa melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena tidak mampu misalnya. Karena kewajiban haji itu bagi orang yang mampu dan siap, baik secara fisik, secara material. Bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Mampu mengadakan perjalanan. Tidak dia lakukan karena ketidakmampuannya, masih bisa dipegang keislamannya. Kemudian zakat tidak mampu dia laksanakan karena belum mencukupi misalnya, karena miskin, karena yang harusnya diberi, disalurkan zakatnya, masih juga bisa berpegang, masih bisa ada kekuatan keislamannya. Nah, ketika yang kedua, sholat 5 waktu ini tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, maka pulpen itu atau keislaman kita itu bisa runtuh. Jadi pegangan pulpen, pegangan keislaman kita itu bisa runtuh. Itulah pentingnya mendirikan sholat. Itulah pentingnya kita melaksanakan, menunaikan ibadah sholat, terutama sholat 5 waktu yang sehari dan semalam itu. Maka pantas disebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau sholat ditinggalkan, itu maka bisa runtuh agama ini. Disebutkan juga dalam hadis yang lain misalnya, yang pertama-tama akan dihisab
di yaumil akhir nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baiklah yang lainnya. Tapi kalau sholatnya buruk, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan-amalan yang lain pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu bisa menjadi kunci diterimanya amal ibadah kita yang lainnya. Nah, bahkan ulama memberikan resep kalau orang mau mencari jodoh misalnya, dicari jodoh itu lihat sholatnya. Pemuda kalau mencari ini mohon maaf ya, misalnya yang akan dinikahi, maka lihat sholatnya. Begitu juga dengan yang perempuan mau menikah, mau dinikahi, maka lihatlah calon mempelai laki-lakinya itu pada sholatnya. Kalau baik sholatnya, maka yang lainnya pun akan insya Allah baik. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Walam tajtami' hazihil khamsu li ghairin. Salat fardu yang 5 ini berkumpul semuanya sebagai satu kesatuan, ya. Li ghairin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu kesatuan hanya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat fardu yang 5 ini dia mempunyai keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita hanya menerima sholat subuh saja, tidak mau melaksanakan sholat zuhur. Tidak boleh kita hanya menerima sholat subuh zuhur kemudian tidak mau melaksanakan sholat asar. Tidak boleh kita hanya mau melaksanakan 3 waktu atau 4 waktu. Tapi kita harus dan kita wajib melaksanakan yang 5 waktu. Yang memang ini menjadi satu kesatuan. Ya, 5 waktu. Maghrib, Isya tadi, setelah itu kemudian subuh, setelah itu kemudian zuhur, kemudian asar. Jadi satu kesatuan waktu sholat yang 5 waktu ini. Jadi tidak boleh hanya diterima hanya 1 waktu, 2 waktu. Saya tidak habis pikir misalnya kalau ada yang waktu telu, tidak tahu bagaimana konsepnya. Nah, mungkin ini yang diterima waktu telu, tapi ini mohon maaf ya, bagaimana pemahamannya tentang waktu telu itu. Ya kurang begitu paham dan kurang mengerti. Kita lanjutkan. Wa furidat lailatal Isra'i ba'da nubuwah bi 10 sinina wa 3 ashhurin lailatan 27 min Rajab. Kefarduan salat atau kewajiban salat yang 5 itu diturunkan pada malam Isra, malam 27 bulan Rajab, 10 bulan 3 bulan terhitung semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Sehingga walam tajib subhu yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Sehingga apa? Sehingga sholat subuh tanggal 27 Rajab tersebut tidak wajib dikerjakan karena belum diketahui cara-cara mengerjakannya. Gini jamaah. Kewajiban sholat 5 waktu itu Allah wajibkan, Allah turunkan, ya,
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam 27 Rajab. Sehingga kalau orang bertanya, kan malamnya sudah menerima perintah sholat Nabi Muhammad, bagaimana dengan sholat subuh? Malamnya sudah diperintah sholat, kemudian kewajiban sholat itu, bagaimana dengan sholat subuh pada hari atau tanggal 27 itu? Orang tidak laksanakan. Nah, inilah kata ulama dalam kitab Fathul Mu'in, sholat subuh pada tanggal 27 Rajab tersebut tidak wajib dikerjakan, ya. Walam tajibu subuhu yaumin tilkal lailah li'adamin al-ilmi bikaifiyatiha. Kenapa tidak wajib tadi itu? Karena belum diketahui tata cara atau cara-cara mengerjakan sholat tersebut. Makanya tidak diwajibkan pada tanggal 27 Rajab, yaitu khususnya pada waktu subuh tersebut. Jadi kalau ditanya berdosa atau tidak orang, ya karena tidak diwajibkan, ya tidak berdosa. Jadi setelah itulah kemudian baru ada kewajiban itu, ada kewajiban sholat. Berarti dimulainya dari waktu zuhur pada tanggal 27 Rajab, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam tanggal 27 Rajab itu menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama tajibul maktubah ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin akilin zakarin au ghairihi tahirin. Kita lanjut. Salat maktubah 5 waktu itu wajib dikerjakan hanya oleh setiap orang muslim yang mukallaf. Ai baligin, yaitu yang telah sampai balik. Akilin, berakal sehat. Zakarin, laki-laki. Au ghairihi, atau bukan yang suci. Artinya kalau bukan laki-laki ya perempuan. Nah itu. Jadi jenis kelamin laki-laki ya perempuan. Au ghairihi bahasanya ulama di sini, atau yang lainnya, berarti yang perempuan juga wajib melaksanakan sholat selama tahirin, dia suci. Tapi kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang banci? Yang banci juga wajib melaksanakan itu. Nah, lebih cenderungnya kemana itu? Apakah dia laki atau perempuan? Kalau dia atau menstruasi itu, maka kecenderungannya ke yang laki-laki. Ini mukaddimah tentang bab sholat ini amatlah banyak ya, sangat banyak. Belum lagi tentang tentang ada tambihat atau tambih-tambihnya, peringatan-peringatannya juga banyak ya. Sehingga mungkin pada kesempatan yang lain bisa kita melanjutkan mukaddimah tentang bab sholat ini, baru nanti faslun fi syuritis sholat, yaitu fasal atau syarat-syarat dalam sholat tersebut atau syarat-syarat sholat ya. Nah, jadi mukaddimah tentang sholat, bab sholat ini juga banyak, berapa lembar. Ini bisa dibuka di kitab I'anatul Talibin. Dan kalau matannya I'anatul Talibin atau yang di bawahnya kitab I'anatul Talibin ini ada di Fathul Mu'in. Nah, di I'anah ini itu ya di bagian pinggirnya ada Fathul Mu'inah, kemudian syarahnya ada di tengah-tengah dan di bawah. Jadi bisa nanti sambil kita pelajari, sambil kita diskusi, mungkin
pada pertemuan berikutnya nanti bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi, atau sebelum itu kita tuntaskan nanti selesaikan nanti muqaddimah babus shalah ini. Jadi saya kira demikian. Terima kasih, ini sudah lama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan itu bisa kita ambil sebagai pelajaran kita dan bisa kita jadikan sebagai ilmu kita untuk dalam rangka kita melaksanakan ibadah sholat. Saya kira demikian. Jangan lupa like and subscribe ya channel Sang Cahaya Nusantara Foundation untuk penyebaran Islam di seluruh Nusantara. Saya kira demikian. Terima kasih. Mari kita tutup acara kajian kita ini dengan sama-sama berdoa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.